Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga Pak ya. Sudah malam tapi seru belajar. Kalau masuk ke restoran Padang, bawal itu kan dibakar ya Pak ya. Nggak ada yang digoreng, jarang dibakar. Saya juga nggak tahu kenapa kalau saya tanya restoran Padang kenapa dibakar gitu kan. Karena ada digoreng, ada di asam manis, tapi rata-rata dibakar. Dan sepertinya sepakat dari Sabang sampai Merauke, kalau saya datang ke sebuah kota, kalau makan bawal itu dibakar gitu ya. Beda sama yang lele tadi ya Pak ya, cerita lele ya. Tapi bawal ini bukan ikan asli Indonesia sebenarnya Pak. Jadi Bapak tahu Brazil, nah itu ada ikan apa Pak? Seperti ikan piranha. Memang dekat sekali spesies ini sama ikan piranha, walaupun beda. Dan dia diberikan ya pakan yang proteinnya cukup tinggi, karena dia memang biasanya makan daging. Makanya biasanya para pembudidaya ikan seperti bawal itu ngasih usus misalnya yang sisa Pak, yang tidak dimakan gitu ya, tapi masih bisa layak untuk dimakan untuk ternak, dikasih makan gitu ya. Itu rata-rata mereka menyiasati pakannya seperti itu. Nah, lahan terbatas Pak, lahan terbatas. Kalau berbicara tentang lahan yang terbatas, tentunya kita ngomong halaman lah Pak ya. Kayaknya kalau di Bekasi orang-orang masih punya lah halaman. Kalau rumah BTN tipe 36 ada halamannya sedikit di bagian depan. Nah, khususnya ke sini kita akan berbicara sebenarnya ketahanan pangan. Kalau mau ngomong misalnya ke bisnis, masih jauh. Butuh misalnya sebuah ekspansi lahan yang cukup lah dibandingkan dengan lahan yang terbatas. Tapi ini menjadi menarik karena kalau Bapak bisa konsentrasi, pertama pelihara dulu. Kalau sudah bisa pelihara, baru ekspansi. Ini yang jadi masalah. Kebanyakan orang mau mulai, dia belum bisa pelihara, belum kenal ikannya, belum tahu airnya seperti apa, ya. Kemudian juga belum tahu bagaimana pemberian pakannya seberapa banyak, penyakitnya apa yang muncul. Tapi kalau Bapak coba dengan skala yang terbatas, dengan kesibukan, mungkin Bapak juga punya kesibukan, itu sangat memungkinkan, apalagi di rumah. Di lahan di rumah yang memang Bapak pasti akan pulang ke sana. Jadi ini sangat memungkinkan dan menarik. Ini bisa dilakukan, kemudian nanti skalanya diperbesar. Ya. Jadi itu Pak. Boleh dilanjut, Bu. Nah, prospeknya tadi saya sudah jelaskan ketahanan pangan. Artinya kalau Bapak produksi, nanti Bapak bisa makan ikan ini. Jadi targetnya paling dekat itu, paling mudah. Dan beda Pak rasanya ikan yang dipelihara sendiri kemudian dimakan sama ikan yang kita beli. Serius Pak, beda. Nanti Bapak boleh buktikan. Atau di sini ada yang sudah pelihara ikan, biasanya agak segan tuh makan ikannya sendiri. Saya udah pelihara ini lele, sering panen segala macam, tapi dimakan. Kalau bisa yang dipecel lele di sana aja yang saya beli, bukan ikan yang ini. Padahal sama aja, karena ada rasa sayangnya Pak. Ada rasa sayang sama ikannya. Ini ketemu, dikasih makan, muncul segala macam. Kalau ngambek makan kita tahu kenapa gitu kan. Bahkan kan yang mahal kalau kita ngomong budidaya, kita bisa ngobrol sama ikannya. Gimana cara ngobrol gitu ya sama ikannya. Ini yang paling menarik Pak, karena nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Kalau kita punya anak gitu kan, anak kita menyendiri gitu di kamar, kita tahu nih ada masalah nih pasti nih. Nilainya jelek kah, dimarahin, distrap dan lain sebagainya. Kita bisa tanya, tapi kalau ikan kan nggak bisa Pak. Biasanya ngambek makan. Biasanya gitu tuh, ngambek makan. Kalau ngambek makan berarti ada sesuatu. Nah kalau kita sampai tahu, lancar tuh peliharanya Pak. Tapi kalau belum bisa, berapapun uang yang digelontorkan atau berapapun modal, biasanya selesai Pak. Karena biasanya tadi Pak, kalau kita ngomong di aquaculture atau di budidaya, sense of aquaculture-nya nggak ada. Gitu. Bahkan pembimbing saya nih, waktu saya kuliah dulu, sempat beberapa teman-teman pelihara ikan gagal. Disampaikan sama profesor saya itu, beliau sampaikan, kamu coba pelihara batu aja dulu. Kalau pelihara batu kamu sabar, baru pelihara ikan. Saya ketika ngobrol sama beliau gitu kan, waduh, sebagai seorang pembudidaya gitu kan, disuruh pelihara batu gitu. Artinya kamu harus kenalan dong sama ikan ini gitu. Kalau nggak kenalan memang nggak bisa. Gimana mau tahu dia nyamannya di suhu berapa,
dia senangnya di oksigen yang berapa, dia suka makannya apa. Kalau kita nggak ngobrol sama dia, kalau kita nggak mau tahu, kalau kita nggak ada kecintaan, nggak sayang sama dia, gitu. Jadi pertama, terus yang kedua, setelah ketahanan pangan itu punya peluang bisnis jadinya Pak, punya peluang bisnis, gitu. Kenapa? Karena pasti skalanya Bapak akan perbesar. Bapak udah yakin nih. Udah yakin apa? Udah yakin bahwa apa yang Bapak lakukan akan memperbesar ikan. Kalau besar ikannya, artinya ada hal yang disebut pertumbuhan. Kalau pertumbuhan berarti nilainya dari yang Bapak beli di awal, kemudian dijual di akhir, ada margin pertumbuhan. Profit intinya. Jadi di harga misalnya awalnya belinya 20.000, jadi dijual 30.000. Kenapa? Karena lebih besar misalnya, ada marginnya. Tapi kalau awal-awal sebelum Bapak mulai, itu lakukanlah di lahan yang terbatas, di modal yang kecil. Kenapa? Agribisnis ini resiko yang paling besar. Kalau Bapak searching, ini bedanya kita sama orang luar, Pak. Kalau Bapak searching di internet, apapun itu, misalnya apa nih? Misalnya ngomong, tadi ada lele di mana gitu, di USA misalnya, itu mereka memang punya skalasi, dan skalasinya kompak Pak. Artinya kompak tuh artinya dia mulai dari kecil, kemudian bersatu dalam sebuah asosiasi, asosiasinya memang kuat, ya, harga dikeluarkan itu semua satu. Kenapa? Karena semua akan hidup dalam sebuah ekosistem bisnis perikanan itu. Nah kalau yang kita nggak kayak gitu Pak. Ini Bapak yang belakang lagi pelihara bawal, jual harga bawal misalnya dilepas 20.000. Bapak yang di depan katanya, wah lepas aja 18, beres lah urusannya. Padahal semua nggak jadi makan di sana. Nggak jadi makan artinya semua nggak ada yang punya profit jadinya. Kenapa? Karena tadi Pak permasalahannya, gitu. Ini yang nggak boleh Pak. Kenapa? Karena kalau memang nanti itu terjadi, yang terjadi semuanya nggak bisa gerak di perikanan, gitu. Tapi seharusnya dari awal Bapak punya pertemanan, punya hubungan baik sama dinas dan lain sebagainya, itu baik Pak, supaya kemudian akhirnya terjalin sebuah hubungan yang saling menguntungkan, gitu. Itu yang terjadi di para pemuda. Jadi ada peluang bisnis, caranya yang tadi. Ketiga, mudah dibudidayakan. Bawal ini gampang banget Pak, sama kayak lele lah, asal punya peletnya, kepadatannya cukup, makannya rakus, gitu. Makanya rakus, jadi gampang banget. Artinya rentang kualitas airnya juga cukup tinggi. Apalagi kalau cuma pembesaran kan tinggal ngasih makan Pak. Kalau pembesaran, kita nggak ngomong misalnya pembenihannya seperti apa, memang lebih rumit. Tapi kalau pembesaran itu tinggal ngasih makan, makanya pelet. Kalau Bapak mau pakai pakan alternatif, biasanya pakai ayam, pakai usus biasanya, ampas tahu, gitu ya, ampas oncom, ampas roti, sosis BS, itu biasanya itu yang banyak sekali digunakan. Tapi biasanya itu sementara, nanti di akhir dikasih pelet lagi supaya dagingnya, teksturnya, kemudian rasanya itu bagus. Kemudian ikan ini disukai Pak. Jadi kalau yang tadi saya ceritakan, kalau ke restoran Padang pasti ada ikan bawal, gitu. Kalau nila malah jarang di restoran Padang. Saya jarang ketemu kalau ikan nila. Tapi bawal ada, bawal dibakar. Kemudian tadi lahan terbatas di halaman. Jadi prinsipnya pertama Bapak coba di lahan yang terbatas, kenali ikannya. Bapak tahu nih kapan dia naik, kapan dia kalau airnya turun. Bapak nggak ganti air seminggu, gimana dia responnya. Bapak nggak mau bau, Bapak coba pakai probiotik. Tapi sampai ketemu Pak, baru kemudian ngobrolin tentang peluang bisnis. Tapi kalau belum itu, sabar dulu Pak. Kenapa? Karena kalau yang punya modal banyak, Bapak tinggal gandeng, join sama teman, Bapak bisa patungan. Tapi kemudian kalau Bapak belum dapatkan ilmunya, ini sulit. Jadi prinsipnya Bapak harus punya ilmu dulu. Dan ilmu itu trial, artinya ada biaya. Hari ini Bapak dipertemukan dengan para narasumber, itu ada biaya sebenarnya. Tapi difasilitasi oleh dinas. Bapak punya hubungan misalnya dengan saya. Suatu saat mungkin ada
ada hal yang kemudian dipertanyakan, kelanjutan dari kegiatan hari ini. Bapak mau ke tempat kami di sana, mau belajar ke sana, mau lihat dan lain sebagainya dan seterusnya. Tentu itu yang harus Bapak lakukan dan proses. Gitu sampai kemudian Bapak dapat ilmunya. Gimana cara dapatnya? Bapak harus pernah gagal. Itu konsep, Pak. Jarang sekali orang yang kemudian tahu dong kalau Bapak naik sepeda, ada yang naik sepeda langsung ngacir lepas tangan. Kayaknya nggak pernah ada, Pak. Tapi nggak ada yang pernah mau berproses di bidang perikanan ini. Nah, salah satunya dengan lahan yang terbatas ini. Mau budik damber di ember, mau pakai terpal, mau pakai ember, mau pakai wadah apapun, ya. Besok nanti kita akan ceritakan tentang IBC dengan tank bekas yang bisa dimodifikasi, gitu. Dengan apapun yang Bapak mampu, dengan modal yang Bapak mampu. Kalau nggak bisa pakai terpal, pakai ember. Pakai ember, kasih aerator. Yang penting tahu ikannya gimana gitu, Pak. Jangan ngomong misalnya, wah ini kapan sampai dapat duitnya? Ya gimana mau dapat duit kalau ilmunya misalnya belum dapat? Gitu. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini terpal yang murah, Pak. Ini kalau di internet, terpal diameter 1, tinggi kurang lebih 50-70 cm. Ini harganya kurang lebih di 100 sampai 300 ribu. Tapi saran saya, Bapak boleh mulai dengan yang jauh lebih mudah, misalnya ember. Kasih tahu ya, air stone atau batu aerasi atau aerator yang pakai buat akuarium, buat gelembung. Kasih probiotik supaya airnya nggak bau misalnya. Pelihara bawahnya berapa? 3 sampai 4. Pelihara 3-4 bulan bisa gede nggak? Sederhana, Pak. Tapi tahu bagaimana ikan bawal ini. Sampai kemudian satu titik Bapak yakin, oh bawal ini oke, saya udah tahu. Airnya gimana saya udah tahu. Saya tinggal seminggu, saya minta sama istri saya buat ngurusin, dia tahu. Dikasih makan nasi sisa dia mau. Misalnya kayak gitu ya, Pak. Artinya Bapak tahu dan Bapak timbang. Nah, jangan lupa ini yang masalah yang kedua. Nggak pernah by data. Artinya membandingkan sesuatu nggak pernah by data. Kalau sekarang Bapak pelihara apapun, kemudian Bapak nggak pernah hitung, hanya bal-balan saja pakan, ini masalah. Kalau bisa setiap bulan Bapak sampling minimal, itu minimal. Kalau saya pelihara ikan setiap bulan saya bongkar, Pak. Jadi saya buat program pakan satu hari ini, dikasih makannya berapa persen, dikasih makan, lihat catat responnya berapa gitu. Kenapa? Untuk apa? Untuk kemudian saya pelajari bagaimana polanya. Dengan itu mempercepat Bapak mengenali ikan ini seperti apa karakteristiknya. Oh, Pak, kenapa nggak dikasih makan 5 kali? Kenapa harus 2 kali? Contoh, kenapa? Saya pernah, Pak, ngasih makan 5 kali. Perutnya jebol, perutnya pecah misalnya. Kenapa? Bapak pernah melakukan itu. Belajar dari mana? Dari kegagalan. Tapi gagal jangan sampai ngeluarin uang yang kemudian akhirnya tabungan harus habis semua, Pak. Makanya ini dengan lahan yang terbatas. Jadi ide dari Dinas Kabupaten Bekasi ini menarik. Artinya Bapak harus coba di lahan yang terbatas, yang mampu. Artinya tidak menggelontorkan biaya atau dana yang cukup besar, sehingga tingkat resikonya bisa diminimalisir. Ini praktis, mudah. Kalau Bapak beli di online pun tinggal ke knockdown langsung pasang jadi, Pak. Dimanapun bisa dikirim ke berbagai penjuru di Indonesia. Artinya mudah untuk didapatkan. Bisa lanjut. Nah, kita persiapan yang pertama kita cuci, Pak. Normal ya, Pak, kita cuci. Kita cuci. Biasanya bilas saja karena tidak ada bau-bau bahan kimia. Biasanya kalau terpal yang model orchid atau terpolin tidak ada bahan-bahan kimia ya tertentu yang biasanya mereka pakai. Jadi kalau dilap, dicuci itu sudah langsung bersih. Tapi kalau mau aman kita biasanya pakai klorin. Ya, pakai klorin. Kalau Bapak nggak tahu klorin, kalau saya sebut merek Baiklin pasti tahu. Gitu ya, Pak ya. Jadi itu sebenarnya klorin ya, bahan aktifnya klorin. Kita pakai 10 ml per liter air. Kemudian kita kasih air, kita isi air, kemudian kita kasih pupuk NPK, Pak. Pupuk NPK dosisnya 10 gram per meter kubik. Ini untuk apa? Untuk menumbuhkan fitoplankton supaya airnya hijau, Pak. Untuk apa air hijau ini? Air hijau ini nanti jadi sistem green water system.
Artinya nanti dari feses atau sisa pakan ikan ini nanti akan dijadikan fitoplankton sebagai pupuk. Sehingga yang kita sebut bahan berbahaya yang kita sebut biasanya amoniaknya tinggi, kayaknya nggak mau makan, itu bisa berkurang dengan sistem ini. Tapi nggak perlu alat-alat yang canggih begitu. Kemudian diberikan probiotik 10 ppm. Probiotik itu macam-macam, tapi biasanya kita pakainya kalau bapak gampang dimanapun ada, biasanya Lactobacillus atau Nitrosomonas nitrobacter. Ya, dan itu umum sekali bisa didapatkan di mana saja. Artinya di Bekasi dimanapun, yang komersil saya tidak sebutkan mereknya apapun itu bisa sebanyak 10 ppm. Kemudian setelah itu biarkan selama kurang lebih 1 minggu sampai nanti airnya hijau. Tandanya yang pertama biasanya ada jentik nyamuk. Itu pertama. Kalau air sudah diendapkan atau didiamkan dengan aerasi selama kurang lebih seminggu, artinya kita tuakan air itu supaya ikan langsung siap setelah kita tuakan. Kenapa air yang baru nggak boleh? Pak, saya kan dari sumur, saya taruh toren, saya isi ke akuarium saya, terus saya isi ikan sorenya. Kenapa nggak boleh seperti itu? Karena oksigennya biasanya rendah, Pak. Oksigen yang ada di air sumur itu rendah. Begitu masuk ke tangki kita, akuarium ataupun ember dan lain sebagainya, nilainya rendah. Begitu masuk ikan, ikannya langsung kolaps misalnya. Kok ikannya mati, airnya jernih? Karena biasanya oksigennya rendah, CO2-nya tinggi. Biasanya itu. Gitu. Nah, itu yang kita sebut penyakit New Tank Syndrome. Artinya nggak dipersiapkan dulu airnya. Nah, kita terus persiapkan dengan kurang lebih 1 minggu. 1 minggu kita berikan aerasi ya Pak. Aerasi itu untuk suplai oksigen Pak. Artinya CO2-nya lepas, probiotiknya nanti bisa hidup, fitoplanktonnya tumbuh menjadi air hijau. Gitu. Nah, itu mematangkan salah satunya dengan teknik green water system. Ada juga yang macam-macam yang lain Pak. Nanti ada sistem resirkulasi. Besok kita akan bahas sistem resirkulasi. Jadi kita pakai air, tapi airnya kemudian diputar masuk ke dalam filter, muter 24 jam. Jadi kebutuhan airnya akan lebih efisien. Tapi dengan ini pun juga sama Pak, efisien. Artinya kita nggak perlu ganti air setiap hari, tapi kita biasanya berikan probiotik setiap hari. Supaya apa? Hari ini kalau kita pelihara lele, misalnya airnya bau, gitu ya. Tapi kalau dengan probiotik airnya jadi nggak bau Pak. Dan ini mudah di tempat manapun bisa diaplikasikan. Boleh lanjut Bu. Nah, ini tebar. Cara tebarnya. Jadi yang saya ceritakan teknis ya. Artinya yang nanti Bapak mungkin akan lakukan. Gitu ya. Bapak nanti akan lakukan di tempat Bapak masing-masing begitu ya. Yang pertama biasanya kalau pakai styrofoam ya, tergantung nanti tempatnya. Tapi standarnya biasanya pakai plastik polietilen, kemudian dikasih oksigen, diikat pakai karet. Ya. Kemudian biasanya kita cuci dulu plastiknya, aklimatisasi suhu. Artinya kita samakan atau adaptasikan suhu air dengan suhu air yang ada di dalam packingan plastik. Nah, ini supaya nggak stres. Supaya ikannya nggak stres. Kenapa? Kita hindari stres, adalah stres itu salah satu penyebab masuknya penyakit. Gitu ya Pak ya. Kalau Bapak stres kan keringat dingin. Kalau keringat dingin awalnya masuk angin dulu. Setelah itu penyakit-penyakit yang lain. Tapi kalau Bapak stres punya masalah, tapi Bapak tadi ya, kita berdoa, minta jalan, sehari belum, 2 hari belum, ternyata seminggu baru dapat solusi. Tapi sabar dulu ngejalanin itu. Ada banyak orang yang nggak sabar, akhirnya stres. Ketika stres, macam-macam tuh Pak. Bawa motor kencang, tabrakan. Sama teman, akhirnya berantem. Berantemnya sepele gitu ya. Karena stres sebenarnya. Tapi kalau misalnya ikan juga gitu Pak. Jadi ikan kenapa nggak boleh stres? Sama kayak kita. Cuman ikan kan nggak bisa ngendalain emosinya. Nah, caranya gimana? Kita kurangi stresnya, stres lingkungan misalnya, dengan tadi aklimatisasi suhu. Kemudian yang kedua, aklimatisasi air. Kita masukin tuh airnya. Air yang ada di dalam tangki kita masukin
ke dalam plastik packing. Supaya apa? Dia tahu juga kualitas air yang di dalam tangki akan kemudian dikenali juga sama dia si ikan yang akan ditebar. Gitu. Ini teknis, Pak, dan ini standar. Ini standar. Kalau ada, oh saya Pak, kalau pelihara ikan langsung buang aja ke kolam segala macam. Iya, Bapak sih nggak ukur posisinya. Oh kalau mati banyak, iya karena tebarnya ratusan ribu gitu, matinya nggak kerasa gitu. Tapi kalau kemudian dinilai uang, kemudian juga akhirnya dibandingkan sama yang model seperti ini, karena kita pernah coba Pak, yang langsung bagaimana posisi resiko kematian, resiko penyakit dan lain sebagainya, itu berbeda. Berbeda Pak. Kalau dengan seperti ini, besoknya ikan langsung mau makan. Tapi kalau misalnya dia stres di awal pertama, dia nggak mau makan. Kadang-kadang 3 hari. Susut dulu dia. Nggak mau makan. Kenapa? Karena stres. Kemudian kita buang air packingnya. Nah ini teknik ini biasanya kita gunakan untuk tidak mencemari air yang ada di tangki kita, atau di kolam kita, atau di wadah budidaya yang kita miliki. Ya, karena air yang sudah kita persiapkan relatif kita sudah standarisasi. Artinya selama seminggu kita jaga sumbernya, kita jaga, kita berikan aerasi. Hal-hal yang masuk itu kita jaga nggak ke sana. Tapi di air packing kadang-kadang kita nggak tahu dari tempatnya. Ya, jadi kita jaga, biasanya kita buang. Kemudian kita tebar supaya kita tahu ada yang mati nggak, ada yang cacat nggak, ada yang sakit nggak. Itu jangan masuk ke dalam tangki. Dari awal kalau ada yang seperti itu memang buang saja Pak. Kenapa? Akan menjadi permasalahan ketika kemudian penyakitnya menular ke ikan-ikan yang lain. Jadi dari awal kita sudah seleksi. Terakhir kemudian kita tebar dan hitung Pak. Nah ini yang jarang dilakukan. Kalau memang nanti banyak, suatu saat sampling boleh Pak. Satu kantong, 2 kantong, 3 kantong dari 100 kantong misalnya, nggak apa-apa Pak. Memang kita nggak mungkin hitung semua gitu. Tapi yang pasti dihitung. Untuk apa? Nanti kita hitung. Kenapa? Kita beli benih ini ekor Pak. Kalau nanti penjualnya nakal, Pak saya pesannya 10.000 ekor, kok satu kantongnya cuma ada 500, bukan 1.000 setelah saya hitung. Boleh nih hitung gitu kan misalnya ya. Kalau ada sekian kantong Pak, ini hitungnya ekoran Pak. Benih untuk yang budidaya rata-rata ekoran. Ada juga yang kiloan. Tapi yang umumnya itu ada yang satuan ekoran. Artinya di ekor itu ada harga. Jadi Bapak sudah kemudian menjaga modal yang Bapak keluarkan itu dengan cara apa? Dengan cara menghitung. Oh nggak usah dihitung lah. Ya nggak ada masalah. Tapi ketika misalnya ikannya ternyata sedikit, jangan-jangan pas tebar memang sedikit. Yang jual nggak jujur. Tapi kalau Bapak sudah hitung dari awal, itu akan fair bagi penjual maupun Bapak sendiri. Kenapa? Bapak akan hitung. Saya belinya 10.000 ekor. Datangnya cuma 5.000. Ya saya bayarnya 5.000 dong. Fair. Kenapa? Karena memang yang datang cuma 5.000. Dari mana? Saya sampling Pak. Bahkan saya hitung 5.000-nya. Gitu kan? Itu sudah saling menjaga. Artinya, oh iya nih kalau ke Bapak ini harus benar begitu. Artinya kita sama-sama supaya Bapak yang mendapatkan bibit ini bisa tumbuh, yang jual juga bisa untung. Ini kan yang masalah gitu Pak. Kita ngambil untung di awal, tapi kemudian kita nggak berpikir ke depan akan seperti apa. Nah ini prinsip Bapak dapatkan kelanggengan keberkahan. Jadi kalau Bapak jual 10.000, 10.000 Pak. Kalau perlu kasih garansi. Kalau Bapak jual 10 kilo lebihin sedikit. Supaya apa? Supaya kemudian nanti langgeng Pak. Ini yang jadi permasalahan. Sedikit sekali yang mencoba seperti itu. Agar kemudian akhirnya tadi Pak, kalau orang sudah percaya kan Pak. Tapi kalau orang sudah nggak percaya, itu masalah Pak. Kalau di ikan ada orang yang nggak dipercaya, itu di blacklist Pak. Dan di seantero perikanan itu jadi tahu Pak. Itu masalah. Gitu. Jadi dari awal kita memang main yang sifatnya tadi Pak, jaga komitmen, jaga kejujuran dan lain sebagainya. Sampai hal-hal kecil Pak, datang. Undangannya 12, kita kalau perlu datang lebih awal kan gitu Pak. Kenapa? Mungkin saja nanti kalau misalnya terlambat dan lain sebagainya. Gitu. Kita boleh lanjut Bu.
Nah, ini manajemen pakan, Pak. Ini jarang yang bahas. Kasih makan aja. Tapi yang paling bagus dari banyak sekali metode pemberian pakan, kita sebut restricted, terbatas. Kita batasi makannya. Kenapa? Karena ada ruang untuk makan, ada ruang untuk air, ada ruang untuk udara, agar kemudian proses pencernaan bisa sempurna. Kalau Bapak makan kenyang, kira-kira ngantuk apa enggak? Karena nggak ada ruang, Pak. Nggak ada ruang sama sekali. Makanya makan kekenyangan itu akan bermasalah. Di ikan juga gitu, Pak. Bapak boleh coba sekarang pelihara lele, kasih makan terus lele sampai dia nggak mau, pecah, Pak, perutnya. Saya pernah coba. Mau terus lele, nggak maunya, Pak. Makan terus sampai perutnya itu buncit gitu kan. Dia masih mau makan sampai pecah baru berhenti, Pak. Pecah, perutnya pecah memang karena terisi full pellet, nggak bisa dicerna, gitu ya. Nah, kalau yang ini saya lebih pilih yang sifatnya restricted. Jadi menggunakan FR ya, Pak. Kalau di istilah perikanan itu ada feeding rate namanya. Jadi kita pakai persentase. Ya, Pak. Nanti kalau Bapak yang ada di manapun, Bapak bisa coba nih. Gitu ya. Kan ada orang yang ngasih makan terus-menerus. Gitu ya. Tapi dengan cara ini kita jadi tahu, Pak. Kita jadi tahu berapa banyak yang akan diberikan kepada ikan bahkan dalam jangka waktu 1 bulan. Kenapa? Karena kita pakai persentase. Ini saya contohkan di sini protein pakannya bisa 30%, Pak. Kalau Bapak, saya sebut saja merek, misalnya ada 781, ada pakan laju, ya. Yang agak murah pakan laju, Pak. Pakan laju itu tapi tenggelam untuk bawal. Pemberian pakannya harus hati-hati. Kalau Bapak belum bisa, saya sarankan penggunaannya pakan apung. Jadi terapung, kemudian bisa lihat responnya. Kalau tenggelam itu jatuh, tapi kita kadang-kadang nggak tahu kemakan apa enggak. Jangan-jangan lolos, gitu. Jadi pakan apung. Nah, ini pemberian pakannya 2-3 kali sehari untuk pembesaran. Dari jam 8, jam 11 sampai jam 16. Ya, kalau Bapak nanti sambil kerja, boleh jam 8 sampai jam 16. Di awal-awal misalnya, mau coba deh bawal bibitnya di pasar Cikarang, beli, coba, baru setelah itu tingkatin. Tapi kalau belum, jangan, Pak, resiko rugi, Pak. Kenapa? Bapak udah misalnya sewa lahan, yang tadi saya bilang. Kenapa bisa gitu? Saya pernah punya mitra yang beliau kebetulan mantan direktur Jiwasraya, Pak. Jadi pensiunannya uangnya cukup besar. Pernah pelihara koi. Kita sampaikan, Pak, jangan semua uangnya digelontorkan untuk bidang ini. Artinya, kalau di agribisnis, itu 1/3, Pak. Kalau bisa main 3 kali. Kalau bisa lagi, diturunin lagi, Pak. Untuk apa? Untuk proses belajar. Kenapa? Kalau misalnya punya uang 10 juta, anggap begitu, Pak. Bapak boleh dong keluarin dulu 1 juta. Kenapa? Masih bisa 10 kali nyoba 1 jutanya. 1 juta. Beli ini, coba. Gagal, coba lagi, Pak. Gagal, coba lagi. Sampai ketemu yang keberapa. Tapi modal kita nggak habis. Tapi kalau Bapak itu langsung punya lahan di Sentul, beli segala macam. Pak, saya udah bisa, Pak, pelihara koi. Koi beda, Pak, sama komoditas lain. Bapak harus pelajari lagi. Nggak mungkin langsung bisa ahli. Ada ongkos belajarnya. Salah satunya seperti malam ini Bapak duduk. Tadi nila, terus lele, sekarang bawal gitu, Pak, ya. Nah, ini di minggu pertama sama minggu 2 kita berikan 3% dari bobot biomasa. Artinya kalau Bapak pelihara misalnya kurang lebih 10 kilo, 3%-nya kurang lebih 300 gram. Ya, kita kasih tuh 1 hari, dibagi 3 berarti 100 gram, 100 gram, 100 gram. Gitu ya. Nah, itu yang kemudian akhirnya menjadi patokan. Kalau 3% saja nggak habis, artinya ada masalah. Nah, ini keunggulan restricted. Kalau kasih makan saja tanpa ada angka acuan, kita nggak pernah tahu cukup nggak bagi ikan, responnya bagus atau enggak. Kenapa? Kita kasih makan terus, nggak kita timbang.
Oh biasa Pak, saya kalau pembesaran gini, nanti saya hitung balnya berapa, sekian bal nanti diambil sekian kilo berapa hasilnya. Itu resiko ruginya besar Pak. Kenapa? Kalau lagi untung nggak ada masalah. Kalau lagi rugi, ternyata pakannya 500 kilo, hasil ikannya cuma 100 kilo. Masalah kan Pak? Pakan udah masuk banyak ke kolam, tapi kalau saya cuma 100 kilo. Nah gitu kan? Tapi kalau Bapak tadi ya 300 gram 300 gram 1-2 minggu, 2 minggu aja udah ketahuan. 300 1 hari, anggap terus bertambah. Karena nanti pakannya bertambah. Anggap nggak berubah lah selama kurang lebih 2 minggu. 300 kali 7 hari sudah berapa? 2 kilo 100 kali 2 hari 4.200. Artinya Bapak sudah bisa hitung kan? Oh pakannya sekian. Artinya Bapak sudah kemudian bisa ngerem kos biaya pakan. Dan kos biaya pakan untuk pembesaran itu salah satu paling besar. Gitu. Caranya gitu Pak, udah mulai ngitung. Namanya kemudian nanti suatu saat Bapak usaha di ikan, ya mau nggak mau hitung. Hitung ekor sudah mulai dihitung. Pakan, dipakai program pakan hitung dari bobot biomasa. Gitu ya. Terus minggu kedua sampai minggu keempat 2,5% turun. Minggu ke-4 sampai minggu ke-8 2%. Terus sampai lebih dari 12 minggu 1%. Artinya semakin besar dia, persentase pakannya semakin menurun Pak. Kenapa? Nanti semakin besar biasanya sudah tidak lagi jadi daging Pak. Makanya persentase pakannya berkurang. Semakin kecil ikan, dia pertumbuhannya istilah di perikanan somatik. Artinya jaringan, tubuhnya, daging itu diproduksi. Sampai titik tertentu kan nanti jadi indukan. Kalau kita masih makan terus, nggak tambah bobotnya Pak. Tambah bobotnya tapi tidak cepat. Ya otomatis pakannya itu digunakan untuk gonad. Nah, makanya kenapa persentase pakannya semakin menurun. Semakin kecil ikan, semakin tinggi. Di awal, ukurannya 57. Ya, nanti dipanen, ukurannya 250 gram. Dari 25 gram ke 250 gram, 10 kali lipat. Gitu. Nah, ini persentasenya turun. Lanjut. Nah, yang berikutnya manajemen air dan penyakit, Pak. Jadi kita berikan probiotik 5-10 ppm. Untuk apa? Untuk jaga kualitas air. Karena Bapak tidak menggunakan sistem di budidaya banyak ya, Pak. Ada tadi mungkin diceritakan aquaponik. Jadi ikan ini punya limbah. Limbahnya apa? Kotoran, feses, sama urin. Nah, urin sama feses kalau terus-menerus dalam wadah budidaya berbahaya. Ya. Nah, caranya gimana? Kita reduksi dengan cara pemberian probiotik. Si bakteri nanti akan mengurai sisa makanan dan feses serta amoniak yang ada di dalam air. Untuk apa? Supaya tidak beracun bagi si ikan. Makanya kita berikan probiotik. Kemudian kita buang air dasar melalui central drain. Kalau di wadah itu ada pipa yang berada di tengah, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak pelihara atau ada terpal, biasanya kalau ada di tengah gini Pak, ya, di tengah, terus dikasih pipa tengahnya. Kalau misalnya panen ataupun apa dibuka. Nah, tapi biasanya kalau misalnya ini dengan bejana berhubungan dengan pipa, tapi di sininya kotoran numpuk, ini bisa dikeluarkan dari dalam wadah. Gitu. Sehingga kemudian amoniak juga berkurang. Gitu. Ya. Nah, itu kita keluarkan kurang lebih biasanya 3 hari sekali. Kalau numpuk tadi ya, kita keluarkan. Kemudian kita jaga kondisi air ya. Dan kita lihat kondisi makan. Jadi ikan kalau makannya responnya berkurang, pastikan ada yang terjadi di airnya. Jadi kalau Bapak pelihara ikan, Bapak harus pelihara air. Kalau Bapak bisa pelihara air, kemungkinan besarnya Bapak bisa pelihara ikan ini. Kenapa? Karena ikan ketika nyaman di airnya, maka respon makannya pasti bagus.
Karena Bapak tidak punya alat kualitas air seperti misalnya perusahaan misalnya. Di tempat kami ada alat kualitas air yang terus memantau kondisi kualitas air bagaimana. Oh ini ikannya stres nih, oh ya. Bagaimana kualitas airnya? Kualitas airnya ada perubahan ini Pak. Oh ya berarti kasih perlakuan ini. Nah paling mudah makannya Pak. Kalau udah yang biasanya ceriwis kemudian diam aja ada masalah gitu kan. Ya. Yang biasanya misalnya ngobrol ternyata kok diam aja, murung, ada masalah. Sama Pak, kalau di ikan respon makan. Selain yang tadi nanti misalnya ada benangnya gitu Pak ya. Behavior dari benangnya seperti apa. Sehingga kemudian kita mengetahui kondisi ikan itu seperti apa. Saya di rumah ngenalin anak saya ikan. Saya beli ikan kurang lebih ada 10. Tapi saya mau ada pelajaran tentang bagaimana memahami ikan. Jadi di awal, oh ya, akuariumnya diisi, kan jernih ya Pak. Ayo sore beli ikannya. Saya bilang, ini airnya belum matang. Matang apa? Nggak ngerti kan Pak? Susah dijelasin. Nah ini di budidaya juga gitu Pak. Jadi bahasa gampangnya tuh, sepertinya rasanya susah untuk menggambarkan rasa asinnya garam kepada orang yang nggak pernah merasakan garam. Susah nggak? Asin tuh gimana? Ini airnya belum matang. Kata dia emang direbus gitu kan? Airnya belum matang. Mungkin gitu kan? Di anak saya gitu kan? Akhirnya saya bilang, oke, kita beli 10. Saya beli ikan yang rentan. Ikan yang rentan Bapak tahu? Ada ikan koki. Ikan koki itu ikan rentan Pak. Sangat-sangat rentan. Artinya dia mudah sekali kalau ada kualitas air yang bermasalah, dia langsung memberikan efek. Ya. Kemudian saya beli ikan hias yang lain yang relatif lebih kuat. Tapi saya kasih bioindikatornya ikan koki. Kenapa? Itu adalah cara saya menjelaskan ke dia bagaimana karena saya supaya dia tahu bahwa airnya itu perlu dipersiapkan. Akhirnya singkat cerita kita beli itu Pak. Kita beli ikannya 3 hari Pak. Hanya dalam waktu 3 hari ikan mas kokinya mati satu persatu Pak. Bahkan ketika pertama kali datang bingung anak saya. Kok mati ya? Perasaan tadi di tempat ikan hiasnya bagus gitu kan. Dia seneng dia pilih itu gitu. Apa Pak masalahnya? Tahu nggak Bapak? Karena dia nggak tahu airnya gimana. Dia nggak tahu nyiapin airnya gimana. Dia nggak paham itu. Makanya tadi saya bilang, Bapak kalau ketika mau pelihara ikan, gimana caranya nyiapin air? Setelah ikan datang, Bapak pelihara airnya. Gitu. Dan dia baru kemudian akhirnya ngerti apa yang saya katakan. Sampai hari ini ikannya nggak ada yang mati Pak. Kenapa? Sudah sangat stabil. Airnya sudah sangat stabil, ekosistemnya sudah jalan, pakannya cukup. Kemudian pelihara ikan jadi menikmati. Enak ya pelihara ikan ya. Sangat enak Pak. Bapak kalau ketemu binatang kesayangan, kalau hari ini Bapak mungkin ada yang pelihara kucing mungkin ya. Itu kalau sama ikan sama Pak. Saya pun juga gitu. Ya. Kenapa? Karena dia merespon. Ada gerakan merespon. Kita datang aja udah di hadapan kita Pak. Kalau Bapak punya akuarium paling gampang akuarium. Bapak duduk di depannya, lihat akuarium lagi jernih, lagi bagus segala macam. Bapak coba ngobrol ke dia. Gimana kabarnya? Sesederhana itu. Artinya ada respon dari dia bahwa kehadiran kita, ini pasti Bapak ini mau ngasih makan. Satu, Bapak ini datang memperbaiki kehidupan saya di dalam air. Bapak ini nggak mau jahat sama saya. Itu responnya beda Pak. Begitu datang ke depan akuarium itu udah, oh datang nih. Nah itu yang mahal Pak. Kalau sudah bisa itu sampai, saya yakin pelihara apapun, insya Allah Pak. Caranya itu. Tapi kualitas air berbagai ikan beda-beda memang. Gitu. Nanti kita akan pelajarin detail di situ. Nah kemudian kalau cek kualitas air untuk memvalidasi saja. Artinya tadi respon makan.
respon makan berarti airnya dalam kondisi yang baik. Tapi kalau misalnya tadi respon makannya, kok pagi mau, siang sama sore nggak mau, ada apa nih? Ketika responnya nggak mau, jangan dikasih makan terus, Pak. Kenapa? Karena di pakan itu ada biaya. Kemudian limbah dari semua kondisi budidaya dari pakan. Artinya pakan adalah senjata untuk menumbuhkan ikan, tapi juga berefek negatif bagi kualitas air. Jadi kalau ada ikan nggak mau makan, ya jangan dipaksa makan. Tapi kan nanti nggak tumbuh. Ya orang nggak ada respon makannya. Terus gimana? Perbaiki airnya. Ya. Salah satunya misalnya apa? Mungkin kita tambah dosis probiotiknya karena airnya dalam kondisi kurang bagus. Biarkan dia tenang 1 hari, respon makannya kita perbaiki. Besok kita coba kasih makan sedikit, ada respon nggak? Lebih baik misalnya, tapi belum mau sempurna. Sampai jangka waktu berapa hari? 3 hari, Pak, biasanya. 3 hari maksimal 1 minggu. Dilihat dengan perlakuan yang kita berikan, kemudian akhirnya respon makannya bagus lagi. Sekarang kalau Bapak lagi nggak mood, di depan Bapak ada orang yang bawa senjata, isinya peluru asli, ditembakin ke atas misalnya bener hancur gitu ya, kemudian ditolongin ke Bapak. Bapak takut dong, kira-kira makanan yang di depan Bapak mau dimakan nggak? Enggak. Gimana caranya? Hilangin dulu tuh rasa takutnya. Stresnya dari mana? Oh, tadi ada orang yang mau nembak. Coba orang yang mau nembak itu diamankan, senjatanya dijauhkan, orang itu diamankan, tidak lagi membahayakan. Pak, silakan makan. Bentar Pak, napas dulu. Seiring berjalannya waktu, semakin tenang karena merasa aman, makan. Ikan juga gitu, Pak. Dalam kondisi dia nggak bisa, kalau di sungai, kalau dia nggak nyaman, dia bisa bergerak kemana-mana kan? Tapi kalau di wadah budidaya, Bapak bisa bayangin. Kalau di ruangan ini, semua terisi dengan asap misalnya. Mau ke sini asap, mau ke sana asap, mau ke sana asap, nggak bisa. Akhirnya kan Bapak lari, mencari pintu yang kemudian mana yang memang bisa tidak ada asapnya dan Bapak bisa menghirup udara yang segar. Sama, si ikan juga gitu. Di wadah budidaya makanya kenapa pelihara airnya. Karena dia nggak bisa kemana-mana di dalam wadah budidaya, Pak. Bapak bisa bayangin kalau misalnya di sana ada hal yang beracun bagi dia nggak bisa kemana-mana. Sampai akhirnya dia bisa mati, gitu. Ya. Nah ini sebenarnya sih cuma karena kalau di skala rumahan nggak worth itu untuk bisa dilakukan kemudian untung ya Pak. Makanya tadi saya katakan sebenarnya itu nanti dilakukan ketika Bapak sudah berhasil kemudian skalanya dinaikkan. Ya. Nah, ini gambaran saja. Misalnya kita pelihara ikan bawal ukuran 5-7 cm, 25 gram per ekor dengan wadah terpal bulat. Kita punya 3 buah ya, diameter 1, kepadatannya 2 ekor per liter. Ini kepadatannya rendah, Pak. Rendah. Kemudian volume wadahnya sekitar 314 liter. SR-nya atau tingkat kelangsungan hidup dari awal sampai yang akhir tingkat kelangsungan hidupnya 90%. FCR-nya 1, Pak. Biasanya di ikan ini 1 sampai 1,2. Artinya apa FCR itu? Feed Conversion Ratio. Artinya berapa jumlah pakan untuk menaikkan 1 kg ikan. Itu FCR. Semakin tinggi FCR-nya, semakin buruk kualitas atau performa budidayanya. Kenapa? Karena pakan yang harus dikasih lebih banyak. Dan pakan itu kita beli, ada biayanya. Gitu. Kemudian kalau SR tadi survival rate ya Pak. Tadi kalau Bapak misalnya pelihara 10.000 ekor, SR-nya 90%, artinya ada 9.000 ekor yang kita panen. Ya. Nah, ini kita pakai lahan 1,4 kali 4 meter ya, sekitar 6 meter persegi ya. Kemudian terpal diameter 1 350.000, high blow LP60. Ini yang 60 titik high blow resun LP60, instalasi aerasi ya. Kurang lebih kita butuh dana sekitar 2.270.000. Kemudian ada operasionalnya listrik selama 1 tahun kali 12, bibit 94 kilo karena kita nanti peliharanya kurang lebih satu siklus 4 bulan
karena ada 3 kali tanam, maka kita tebar sampai 94,2 kilo. Kurang lebih ada 3.768 ekor. Harga satuannya 2.000, Pak. Harga satuannya 2.000. Kemudian pakan kita gunakan pakan yang pada umumnya ya, Pak, 781 lah, Pak. 781 kalau harganya grosir agak murah, bisa 9.000. Kalau harganya ecer, biasanya kalau di ecer tuh, kalau di Bogor sekitar 11.000 gitu. Nah, ini kemudian ada probiotik. Nah, probiotik krusial ya, Pak, karena kita nggak banyak menggunakan air ya, supaya nggak karena di rumah, artinya penggunaan airnya pasti berkejaran sama rumah tangga ya kan. Dan apalagi Bapak nggak punya wadah untuk menuakan atau menampung air selain toren misalnya ya. Makanya di sini probiotik kita gunakan untuk memperbaiki kualitas air karena air kita terbatas. Kemudian bawal 250 gram per ekor, ini harga ecer bisa 25.000 ya. Jadi kita punya keuntungan kurang lebih 6,3 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Ini tentunya nggak worth it karena artinya 1 tahun cuma dapat 6 juta. Itu, tapi dengan teknik pemeliharaan yang tadi, Bapak punya harapan ini bisa diperbesar. Kenapa? Prinsipnya Bapak bisa peliharanya dulu, agar kemudian akhirnya ketika sudah mengenal ikannya juga akhirnya memberikan dampak positif bagi Bapak. Gitu, Pak. Jadi ada sebab akibat ya, Pak. Kenapa ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal? Orang yang berhasil adalah orang yang kemudian belajar dari kegagalannya sampai kemudian dia menemukan keberhasilannya. Tapi ada orang yang kemudian gagal, kenapa? Karena dia tidak meneruskan apa yang menjadi kegagalannya, kemudian dia tidak pernah mencobanya lagi, ya akhirnya nggak pernah berhasil di situ. Gitu, Pak. Ya. Jadi kalau ada yang ketemu, Bapak emang udah pernah berhasil di mana gitu kan? Sebenarnya tanya jangan berhasilnya, Pak. Bapak pernah gagal apa? Nah, itu yang Bapak harus tanya ke saya. Bapak pernah rugi berapa? Gitu, Pak. Kenapa? Karena itu yang perjalanan itu kemudian sampai di tempat hari ini gitu. Ya. Tapi kalau misalnya nggak pernah punya pengalaman itu, beda, Pak, rasanya, Pak. Ceritanya juga beda. Serius saya. Kenapa Bapak lulus misalnya sekolah gini misalnya ke seorang yang lulus misalnya? Ya karena kemudian saya konsisten untuk ketemu dosennya, saya ditolak, segala macam ke rumahnya, segala macam terus aja sampai akhirnya dia lulus gitu. Jadi cerita lulusnya tuh bukan cuma cerita yang sederhana kemudian mudah gitu. Jadi pastikan ketika Bapak mulailah dari yang sederhana dari rumah dengan modal yang terbatas, dengan lain yang terbatas. Lakukan terus-menerus, Pak, sampai kemudian akhirnya Bapak bisa meningkatkan skalanya, sampai kemudian skalasinya bisa usaha, Pak. Skalasinya nanti bisa bisa skala komersial. Gitu. Itu ya, Pak. Mungkin udah malam nanti ya. Tapi kalau ada tanya jawab boleh saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marianto dari Sukaresmi. Pertanyaan saya mengenai air. Kita kan ada empang kecil tapi air itu kita gabungan dengan aliran dari sungai kecil. Jadi kolam kita airnya selalu baru gitu. Itu pengaruh nggak di perkembangan untuk pertumbuhan ikan bawal sendiri? Karena saya pernah mencoba waktu itu, tapi kok kayaknya untuk pertumbuhannya agak lambat gitu. Apakah itu karena pengaruh dari airnya atau pola makan kita yang salah, cara mengasih makan ikan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Kalau sistem water aquaculture artinya pelihara ikan yang kemudian kita tutup sumber airnya, tidak terus-menerus dimasukkan ke dalam air. Ya, Pak ya. Kalau tadi yang Bapak ceritakan itu ada air yang terus-menerus masuk. Yang jadi masalah adalah ketika kualitas airnya berbeda. Contoh misalnya air dari sungai irigasi. Dari sungai irigasi masuk terus, kadang-kadang lagi tebar pestisida, masuklah ke air. Lagi enggak gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah, fluktuasi kualitas air yang masuk. Dan ini kita nggak bisa kontrol. Ketika kita nggak bisa kontrol, maka saran saya memang Bapak harus close system. Jadi ketika kondisi airnya memang kita anggap bagus, mungkin dari
apa namanya, kekeruhan, paling gampang ya Pak ya, kekeruhan dari air yang masuk misalnya. Tapi kalau air yang masuk itu dari mata air nggak ada masalah sebenarnya, karena mata air itu selalu sudah terfiltrasi dari tanah ya Pak. Tapi kalau misalnya ini kita nggak pernah tahu. Saya pernah Pak pelihara itu untuk ikan sidat terutama. Jadi ikan sidat, jadi bahas ikan sidat ya Pak, karena memang penyakitnya langsung ke ikan sidat. Jadi saya pakai sistem running water, air yang terus-menerus masuk. Gitu. Yang terjadi adalah di lahan tempat kami pelihara itu bersinggungan dengan pertanian dan pemukiman warga. Artinya warga membuang limbah rumah tangganya apapun itu ke sungai. Terutama misalnya deterjen, minyak, ya, mungkin makanan-makanan. Ditambah lagi satu lagi adalah pertanian. Artinya ada pupuk, ada pestisida mungkin. Saya pelihara ikan nggak pernah beres, selalu ada borok ikannya. Makannya bagus tapi selalu ada borok. Pertumbuhannya kurang bagus. Setelah kemudian saya tanya, saya kemudian telusuri sampai ke hulu, artinya ini ada masalah apa sih gitu ya Pak ya. Nah ternyata yang tadi Pak, air yang melewati lokasi kami itu sudah melewati sawah, melewati pemukiman, sampai akhirnya ke tempat kami. Nah yang terjadi apa? Ikannya borok Pak, artinya produksinya nggak bagus. Setelah itu kemudian kita close system. Jadi kita stop, air yang masuk itu selalu kita filtrasi dulu. Nah, setelah difiltrasi baru kita gunakan. Hasilnya signifikan Pak. Yang tadinya sakit jadi nggak sakit, respon makannya lebih bagus. Artinya yang tadi Pak. Nah, kalau Bapak mau membandingkan, boleh ada kolam yang misalnya dipelihara ikannya terus-menerus, tapi jangan banyak Pak. Misalnya pakai jaring hapak atau jaring yang hitam. Bapak pelihara aja. Kasih makannya normal gitu. Sama satu lagi yang di kolam yang posisinya enggak. Nanti Bapak bandingkan untuk memastikan, atau misalnya Bapak sudah bisa memastikan, oh iya bener di sana ada ini. Iya masalah kalau terus-menerus. Akhirnya gimana? Paling bagus minimal Bapak endapkan Pak. Bapak masuk misalnya ke wilayah kolam Bapak endapkan dulu. Dibiarkan dulu. Kalau bisa dikasih pupuk Pak. Supaya apa? Nanti airnya hijau. Nah itu ngurangin reduksi bahan-bahan berbahaya sebelum nanti Bapak gunakan di kolam Bapak yang lain. Ibaratnya kita tuakan lah gitu dengan cara seperti itu. Sehingga tadi bahan-bahan residu dari hal-hal yang berbahaya itu sudah tereduksi, sudah mengendap sebelum Bapak pakai gitu. Kemungkinan besarnya pengalaman yang Bapak ceritakan itu saya alami, dan saya ceritakan tadi itu bermasalah terus seberapa banyak ikannya. Kalau kami perairan itu dari pegunungan, jadi kita ada lahan di daerah Jonggol waktu itu. Oh iya coba. Ya, terus itu memang nggak melalui perkampungan gitu, tapi saya perhatikan untuk pertumbuhan ikan kurang. Waktu itu pernah coba bawal memang. Oh, pernah nyoba bawal di sana Pak ya. Mungkin juga dingin ya Pak. Ya. Sumber airnya dingin juga ya Pak ya. Nah kalau bawal dia kalau panas jauh lebih baik Pak. Gitu. Jadi artinya kalau air yang kemudian ditahan kena sinar matahari bisa panas dibandingkan sama air yang kemudian terus-menerus dialirkan. Akhirnya suhu dingin yang terbawa dari air sebelumnya, apalagi dari mata air, biasanya itu mempengaruhi suhu. Gitu. Bagusnya di stop sih Pak kalau mau coba. Apalagi kalau dapat mata air tuh bagus banget Pak. Bagus sekali Pak. Apalagi bisa ngorahnya gitu. Artinya kita nggak perlu filter-filter yang macam-macam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Arja dari Mitra Patin Cipayung. Yang saya pertanyakan itu berapa isi per kubikasi isi bawal yang seukuran tutup pijon? Itu apa sekitar 40 sampai 80 apa 100 atau gimana? Isinya per kubikasi itu 1 meter kali semeter kan? Itu kan pertama. Tebarnya untuk benih lah. Untuk benih Pak, ini untuk benih ya. Ukurannya ya segini lah atau pijon. Ya. Kedua, apakah benar mitos apa benar gitu kan? Kalau bawal itu kurang udara, oksigen, dia bibirnya akan doer. Nah, itu bibirnya gede gitu loh. Yang saya perhatiin itu, karena saya perhatiin gitu. Saya punya kolamnya 2, yang satu kakak, yang punya saya. Yang satu kalau malam bawal itu kadang mangap. Nah,
Tapi di waktu siang kan enggak, ataupun di waktu pagi. Apa itu benar kurang oksigen seperti itu? Ya kan? Yang kedua, saya mau pertanyaan itu, yang jadi pertanyaan itu, oksigennya itu benar apa kelihatan dari bibirnya itu akan doer? Apa hanya sebatas karangan orang-orang petani aja seperti itu? Mungkin Bapak lebih lagi bisa menjelaskan apa itu mitos atau hanya sebatas candaan. Tapi yang saya perhatikan emang benar bibirnya suka doer kalau kurang oksigen. Itu sekian dan terima kasih. Jadi kalau kurang oksigen itu namanya hipoksia Pak penyakitnya. Artinya kekurangan oksigen. Macam-macam dari berbagai jenis ikan. Nah salah satunya ikan yang kurang oksigen biasanya megap-megap. Tapi Bapak harus cari tahu kenapa megap-megapnya. Contoh misalnya, kolam Bapak warnanya hijau misalnya. Hijaunya pekat. Pekat sekali. Bahkan kalau kita masukkan sesuatu hal yang bening udah nggak kelihatan dalam jangka jarak 10 cm misalnya. Atau bahkan 5 cm udah nggak kelihatan lagi. Ada warna gitu ya Pak? Iya, warna misalnya warnanya hijau pekat. Artinya di sana biasanya ada terjadi blooming alga atau fitoplankton. Nah, fitoplankton itu kalau malam nyerap oksigen, Pak. Ikan butuh oksigen juga. Tapi kalau siang hari si fitoplankton tadi menghasilkan oksigen. Ya, Pak. Dia dapat oksigen, ikan juga dapat oksigen karena dia menghasilkan oksigen karena proses fotosintesis. Nah, masalahnya biasanya nih Pak, ini perlu dilihat lagi nanti di kolamnya. Biasanya blooming alga sampai hijau, akibatnya oksigen di dalam air itu drop ketika malam hari, terutama mulai sore sampai pagi. Kenapa? Karena tidak ada sinar matahari, akibatnya di air itu oksigennya drop. Ketika drop, hipoksia Pak. Nah kalau hipoksia di ikan bawal, yang kayak tadi Pak, doer sama megap-megap. Benar Pak bawal itu ya? Iya Pak, jadi ada kondisi yang seperti itu. Gitu. Jadi itu kemungkinan oksigennya Pak. Dan kalau oksigennya Bapak harus cari gimana. Nah salah satunya kalau yang tadi, kalau memang permasalahannya tadi fitoplankton yang blooming, itu Bapak minimal encerkan Pak di siang hari. Airnya diencerkan. Supaya apa? Supaya ada air yang kemudian mengisi dan mengurangi populasi dari fitoplankton yang ada di kolam tersebut. Sehingga kemudian kalau di malam hari, walaupun misalnya tidak ada oksigen yang masuk, tapi yang diserap sama ikan sama fitoplankton relatif seimbang. Sehingga ikan nggak doer dan nggak megap-megap di atas permukaan air. Kenapa? Karena kalau terus-menerus seperti itu stres Pak. Bahkan kalau dalam jangka waktu lama, otomatis dia akan nggak mau makan biasanya. Nggak mau makan, akhirnya kurang, nanti Bapak susut. Gitu, kalau ada 200 kilo itu lumayan tuh Pak, 200 kilo, iya kan? Nanti kalau susut jadi 50 kilo itu udah nggak mau pelihara ikan Pak. Gitu ya. Jadi harus jaga di situ Pak. Itu. Sama kalau udah 200 kilo tuh Pak, harus pikir pakan alternatif Pak. Karena kalau dari pelet saja, apalagi peletnya kita beli ecer gitu ya, harganya mahal dan harga pakan selalu naik. Nah, kalau bisa Bapak koordinasi nih sama dinas, biasanya ada program pakan Pak. Ya kan, pembuatan pakan yang sifatnya dari sumber-sumber daya yang ada di daerah tersebut, sehingga bisa bikin pakan sendiri Pak. Gitu. Bisa Pak, nanti kalau Bapak misalnya mau belajar itu banyak fasilitas, bisa ke dinas atau di online pun ada orang yang gimana caranya buat pakan gitu Pak, supaya Bapak survive di tadi Pak, pemeliharaannya. Karena permasalahan di ikan air tawar, kalau saya mau ngomong, nila, bawal, gurame, patin, pakan. Kenapa? Harga ikan tidak pernah naik-naik, harga pakan terus naik. Selalu seperti itu. Akhirnya nggak semangat para pembudidaya. Kalau saya lihat di Bogor nih, saya takjub Pak sama ikan ini Pak. Jadi ikan ini dikasih umpan talas sama batang-batangnya, makan aja dia. Luar biasa. Makanya kalau nggak ada alternatif makan itu aja. Saya bilang. Iya. Ya, jadi yang mau saya tanyakan berkaitan dengan ini aja deh, di lahan terbatas nih Pak. Kan kita tinggal di perumahan nih Pak. Bisa nggak itu ikan bawal itu dibudidayakan di drum yang 200 liter itu? Iya. Nah, kemudian airnya itu air pakai pompa Pak, air sanyo. Nah, itu. Yang mau saya tanyakan apakah bisa hidup atau enggak? Kemudian bagaimana bisa berkembang sehingga maksimal? Kemudian apa aja alat yang dibutuhkan Pak? Ya, dipersingkat aja karena udah waktunya kan Pak. Terima kasih Pak.
Terima kasih ya Pak, pertanyaannya langsung saya jawab. Nah ini menarik Pak, karena Bapak sudah berpikir mau pelihara di halaman rumah, karena memang aksesnya sangat mudah ya Pak, artinya punya walaupun tidak luas sekali. Nah dengan drum yang 200 liter itu bisa Pak, bahkan kepadatannya bisa lumayan. Tadi yang ukuran 300 saja kita bisa tebar kurang lebih 600 ekoran. Nah kalau yang 200 tinggal dikalikan, tapi jangan tebar segitu dulu Pak. Anggap misalnya Bapak tebar 50-100 ekor di dalam wadah itu. Tapi perlu aerasi Pak. Jadi nanti pertama Bapak siapin dulu wadahnya. Pastikan wadahnya bukan bekas bahan kimia. Kenapa? Kalau bekas bahan kimia, Bapak harus cuci berulang kali sampai baunya hilang. Tanda baunya hilang adalah yang kita cium adalah bau plastiknya Pak. Paling gampang, Bapak yang bekas misalnya bahan pangan, nah itu aman. Bahan pangan yang bekas kecap mungkin ya, bekas apa, itu aman, nyucinya bersih, nggak bakal bermasalah ke ikan asal bersih ya Pak. Tapi kalau yang bahan kimia, bekas H2O2 ya kan, yang bekas di pabrik-pabrik misalnya, itu masalah Pak. Bapak harus cuci jemur sampai indikatornya adalah tidak ada bau bahan kimia. Yang kita cium hanya bau plastik dari drum gitu Pak. Itu pertama. Setelah dicuci Bapak isi air. Bapak isi air, kepadatannya jangan sampai 200 dulu Pak. Bapak isi setengah ya, karena Bapak menggunakan air sumur. Bapak aerasi dulu tadi seperti yang tadi saya jelaskan, diendapkan ya, dikasih pupuk NPK 10 mg per liter air, dikasih probiotik Lactobacillus atau Nitrosomonas nitrobacter 10 ppm, diamkan, dikasih aerasi selama 1 minggu sampai kemudian ada jentik nyamuk Pak. Itu indikator pertama, artinya sudah nyaman tuh, nyamuk saja menetas di sana gitu. Yang kedua, biasanya ada warna hijau Pak, itu fitoplankton tumbuh, airnya agak hijau walaupun nggak pekat gitu. Nah baru setelah diaerasi itu Bapak bisa masukkan ikan, bisa 50 ekor Pak ya kan, 50 ekor. Nanti Bapak berikan pakan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan tuh Pak. Nanti kalau bahannya bisa diberikan ke para peserta, mungkin bisa jadi panduan gitu. Nah Bapak kasih makan, Bapak sampling 1 bulan sekali. Ikannya nunggu nggak? Dari yang tadi 5-7 cm, ukuran 25 gram satu ekornya, Bapak sampling. Sehingga kemudian akhirnya di sampling Bapak tahu, oh 1 bulan iya nih, dari 25 gram sekarang 30 gram. Artinya pemeliharaan Bapak positif gitu. Terus aja, terus sampai kemudian 3-4 bulan. Kalau 3-4 bulan Bapak berhasil ada yang bisa sampai ukuran konsumsi 250 gram, artinya Bapak sudah mampu untuk melakukan budidaya. Ulangi Pak, cara itu ulangi dan catat cara itu. Lihat perkembangannya setiap bulan, agar kemudian Bapak memahami apa yang jadi permasalahan di wadah tersebut. Sampai Bapak kurang lebih 3 kali minimal ulangi berhasil sampai 250 gram, boleh Bapak hitung skala usahanya dengan analisa usaha. Bapak boleh berani kemudian menghitung misalnya dengan lahan sewa misalnya. Kenapa? Karena Bapak sudah berhasil selama 3 kali berturut-turut dengan cara yang Bapak sudah ulangi. Dan itu menjadi sebuah keyakinan Bapak punya ilmu tentang pelihara ikan ini gitu. Nah kalau itu sudah bisa, baru Pak boleh Pak hitung, minta cari analisa usahanya bagaimana. Terus saja ketemu sama pembudidaya yang memang sudah senior, saya boleh nggak beli bibitnya, nanti kalau misalnya saya pelihara boleh nggak saya dipanen, diangkat ikannya, dan seterusnya Pak gitu. Itu caranya Pak, sehingga kemudian titik resiko Bapak tidak membahayakan secara finansial, tidak membahayakan juga secara psikologi. Yang jadi permasalahan tadi yang saya cerita, Bapak itu sudah gelontornya 1 miliar Pak. Ini nggak bohong saya ketemu langsung orangnya. 1 miliar dalam jangka waktu 6 bulan habis semua. Jadi Bapak bisa bayangin, resikonya sangat tinggi. Dan kemudian dia nggak mau balik lagi ke perikanan. Kenapa? Ya memang fase untuk belajarnya tidak dilalui gitu. Tapi kalau kemudian dia sudah pernah
pelihara 10 juta, naik kemudian jadi 25 juta, berhasil bagus naik kemudian jadi 50 juta, naik jadi 200 juta terus. Nah, artinya dia sudah pernah mengelola dana sebesar itu untuk di usaha perikanan. Tapi kalau belum pernah, resikonya besar, Pak. Karena ini barang nggak bisa disimpan. Nggak mau dipanen saja, nggak bisa dipanen aja, nggak bisa disimpan, Pak. Ini gimana nih, Pak? Ini kan udah ini. Enggak, saya nggak mau panen. Kan nggak kayak beli ini, Pak. Kalau beli ini kan, kalau nggak laku, digudangin aja, cuman nggak bisa diuangin. Gitu ya. Kalau ikan, didiemin, nggak dikasih makan susut, dikasih makan makin gede, masalah kan? Nah, dengan cara skalasi yang tadi, bertahap, pelan-pelan, sampai kemudian Bapak tahu yang main jujur mana, yang nggak main jujur mana. Itu penting, Pak. Gitu. Bisa panen tapi nggak bisa jual. Itu masalah. Nah, caranya seperti tadi, Pak. Supaya sampai Bapak aman secara finansial, aman pula secara psikologis. Jangan sampai Bapak sudah gelontorin uang 50 juta, ternyata dalam jangka waktu 1 bulan 50 jutanya ambles. Atau cuman dapat 5 juta aja. Itu udah, wah kayaknya nggak mau deh ke perikanan gitu. Karena resikonya tinggi. Cuman karena dia nggak ketemu sama orang yang ngarahin untuk kemudian gimana caranya bertahap. Gitu, caranya bertahap. Itu, Pak. Jadi saran saya gitu, Pak. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Boleh pakai yang 200. Alatnya satu lagi, Bapak butuh high blow, Pak. High blow boleh LP20. LP20 lah, Pak, di awal. Karena Bapak biasanya 3 mungkin sampai 5 drum lah. Itu masih kuat. Gitu, LP20, Pak. Resun LP20. Nah, itu buat aerasi. Buat gelembung, Pak. Nah, gelembung.